Sistem pendidikan yang berlaku dalam sebuah negara merupakan salah satu agenda pemerintah untuk meningkatkan taraf kemahiran dan juga meningkatkan sosioekonomi sebuah negara. Kalau menurut aku, jadi mahasiswa Indonesia itu termasuk lebih aktif dan vokal dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Baik lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio asli pada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction pada kali ini, saya mendoakan kepada Anda yang hadir di channel ini, semoga Anda sentiasa sehat walafiat, dipermudahkan urusan, panjang umur, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kali ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Perbedaan Kuliah Malaysia dan Indonesia. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel ML Studio. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukung channel ML Studio dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membena, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan bahas tentang perbedaan kuliah di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah hal yang paling aku suka selama kuliah di Malaysia, yakni perbedaan antara lecture class dan juga tutorial class. Kalau menurut aku sih ini kayaknya diadopsi dari sistem pendidikan Inggris, karena seperti yang kita tahu Malaysia dulunya dijajah Inggris. Jadi lecture class itu adalah kelas di mana mahasiswanya itu lebih banyak. Nah, yang kedua ini lebih ke pengamatan personal aku banget. Jadi opini aku banget berdasarkan observasi pribadi aku. Kalau menurut aku, jadi mahasiswa Indonesia itu termasuk lebih aktif dan vokal dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang di sana. No offense buat teman-teman aku yang ada di sana. Teman-teman di sana juga memang mengaku itu gitu. Kalau kita itu lebih berani untuk speak up our own opinion kayak gitu. Makanya mungkin yang terjadi negative side-nya itu netizen di Indonesia lebih vokal juga gitu dalam judging sesuatu. Tapi nggak bisa dipungkirin kalau mahasiswa Malaysia itu lebih rajin, jauh lebih rajin dibandingkan mahasiswa Indonesia. Aku yakin nggak semua mahasiswa Indonesia kayak gini dan semua mahasiswa Malaysia kayak gini, tapi balik lagi nih generalisasi berdasarkan apa yang aku lihat di sekeliling aku sama aku kuliah di sana. Misal aku mau ujian besoknya, aku masih ada kesempatan atau aku masih berani untuk main gitu di hari sebelumnya. Sedangkan kalau mahasiswa Malaysia, kalau misalnya besoknya ujian, mereka akan benar-benar belajar, benar-benar kelompokan, benar-benar saling support, saling bantu, saling ngajarin untuk bisa dapat nilai terbaik selama ujiannya nanti. Itu hal yang paling menyentuh gitu buat aku, dan aku rasa memang harus aku ubah dari diri aku personal. Aku harus lebih rajin gitu, karena orang rajin itu bisa ngalahin even orang yang cerdas sekalipun gitu kan. Nah, gimana nasibnya orang yang tidak rajin dan juga tidak cerdas seperti diriku ini? Mari kita lebih rajin, saudara-saudara. Iya, benar. Selanjutnya ini tentang PTPTN. Waktu pertama kali dengar agak lucu namanya, karena sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kita akan ngajarnya PTPTN, cuman karena di sana kan English pronunciation, jadi PTPTN. Jadi PTPTN ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada pelajar yang mau melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin kalau misalnya di Indonesia itu kan lebih ke bidik misi gitu ya, lebih ke bantuan berupa beasiswa. Di sana juga ada, cuman tambahannya adalah mungkin untuk orang-orang yang tidak mendapatkan beasiswa itu bisa mengajukan PTPTN ini. Jadi akadnya di awal itu memang hutang piutang, bukan bantuan beasiswa. So mereka yang mendapatkan PTPTN itu harus mengganti uang kuliah yang mereka pakai sama kuliah setelah mereka mendapatkan kerja dan penghasilan setelah kuliah. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman suka nonton Upin Ipin, pastinya notice kalau guru di sana tuh dipanggilnya Ciku. Cuman kalau di kuliah ternyata panggilannya bukan Ciku, tapi lebih memanggil langsung gelar terus nama. Jadi misalnya kayak Profesor Adinda kayak gitu. Jadi langsung gelar
profesor, dokter, kayak gitu terus namanya. Tapi kalau misalnya yang belum dapat gelar profesor atau dokter, biasanya dipanggilnya puan. Itulah hal-hal unik dari apa yang aku dapat selama kuliah di sana tentang perkuliahannya, yang bisa jadi pembeda antara kuliah di Malaysia sama di Indonesia. Tapi so far aku yakin setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tentang sistem pendidikannya. Iya, benar. Demikianlah video daripada ML Studio guys. Video ini berkaitan dengan seorang pelajar Indonesia yang telah pun belajar di Malaysia, dan dia kuliah bersama-sama dengan orang Malaysia, dan dia mengatakan bahwa student daripada Indonesia di dalam kuliah, mereka lebih aktif dan mempunyai respon yang sangat cepat apabila kelas bermula berbanding dengan student ataupun pelajar daripada Malaysia. Dari segi sudut lain, dia mengatakan bahwa pelajar daripada Malaysia mereka sangat rajin belajar berbanding dengan pelajar daripada Indonesia yang belajar di Malaysia. Dan dia mengatakan bahwa antara kelebihan apabila dia belajar di Malaysia, dia dapat ramai teman yang berasal daripada Malaysia, dan antara perkara yang paling dia suka apabila dia di Malaysia, dia mendapat layanan yang bagus daripada pelajar Malaysia, dan yang paling penting dia mengatakan bahwa dia dapat kolaborasi ataupun bertukar-tukar pandangan dengan pelajar yang ada daripada Malaysia guys. Satu perkara yang dia rasa sangat unik di Malaysia, sebenarnya PTPN ini merupakan satu usaha pihak pemerintah untuk memberi galakan kepada warga Malaysia yang berkelayakan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, yaitu dalam bidang sarjana. Dan ini usaha kerajaan supaya melahirkan ramainya golongan muda-mudi ataupun pemuda dan pemudi yang mempunyai kelulusan yang tinggi dalam bidang akademik guys. Kelemahan PTPN ini, dia perlu dibayar. Dia bukan percuma, dia bukan gratis, dia perlu dibayar. Di Indonesia dia mengatakan bahwa berbentuk beasiswa. Beasiswa ini dia tidak perlu dibayar. Kalau di Malaysia beasiswa tetap ada, yaitu beasiswa, contoh beasiswa marah. Apabila seorang student atau pelajar yang mendapat beasiswa, dia merupakan seorang yang betul-betul mempunyai IQ yang tinggi. Golongan yang mempunyai IQ tinggi dan mendapat keputusan yang cemerlang di dalam ujian, apabila dia melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, maka pihak kerajaan Malaysia akan memberi dia beasiswa. Ini bermakna beasiswa ini tidak perlu dibayar, jadi gratis guys. Tapi satu perkara perlu diingat bahwa seorang pelajar yang mendapat PTPN, walaupun pada asasnya berbayar, tapi apabila dia mendapat result yang bagus ataupun dikenal sebagai marka dekan, maka secara otomatis PTPN-nya itu nggak usah dibayar guys, di gratis. Dengan syarat dia mesti memenuhi satu level di mana marka yang diberikan oleh universiti berkenaan perlu capai marka begini untuk disebut sebagai marka bertaraf dekan. Dan buat saya, pelajar Indonesia yang datang ke Malaysia, dia sangat suka belajar di Malaysia. Dan dia mengatakan bahwa sedikit rasa pelik apabila melihat kepada lecturer yang ada di Malaysia. Dan kalau dia bandingkan cerita Upin Ipin dia mengatakan bahwa dipanggil Cikgu, tapi di universiti ataupun di kampus dia tidak memanggil nama Cikgu, tapi dia memanggil dengan gelaran yang diperoleh seperti Profesor Madya dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada Upin Ipin itu dia punya taraf pendidikan masih lagi level rendah, yaitu masih lagi prasekolah, budak-budak guys. Itu perbedaannya, dan dipanggil sebagai Cikgu. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Rajli Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.